Shalom. Selamat pagi. Oh, meskipun malam semangatnya harus pagi ya. Saya sudah 4 kali, ini yang keempat Bapak Ibu ya. Ya, kita semua semangat ya, cari wajah Tuhan. Amin. Saya melihat ada banyak api di sini, banyak kasih mula-mula dari Bapak Ibu, baik yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang. Saya bersyukur saya bertemu dengan Bapak Ibu malam hari ini. Kita sama-sama memuji nyembah ya. Bapak Ibu, karena kita masuk pada bulan Februari, maka kita masuk dengan tema kemerdekaan. Oh, salah ya. Bulan Februari berarti harusnya bulan apa? Kasih. Nah ini ya. Kalau kemarin kita masuk dalam tema pintu kebenaran, sekarang temanya pintu kasih. Kenapa kok pintu kebenaran, Pak? Kok nggak langsung pintu berkat aja? Pintu kemakmuran gitu loh bulan Januari. Kenapa kok harus pintu kebenaran? Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dikatakan apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mau tanya, segi apa yang perlu ditambahkan Tuhan malam hari ini untuk Bapak Ibu? Apa yang perlu ditambahkan? Kesehatanmu kah? Keuanganmu kah? Apa yang perlu ditambahkan? Asetmu? Wah, semua akan Tuhan sanggup berikan, asal engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dari itu kemarin kita sudah memperingati punya urapan tentang kebenaran, dan nanti ini kita akan kembali minyak urapan tentang kasih. Minyak urapan ini bukan suatu hal yang kultus gitu ya, atau mistis gitu ya. Wah, ini nanti gimana kalau curah begini? Enggak. Ini adalah sebuah tanda. Minyak ini cuma sebuah tanda. Semua Tuhan yang pakai alat kayak tongkat Musa, itu tanda, itu cuma tanda, alat aja. Minyak ini juga dipakai Tuhan sebagai alat juga. Supaya apa? Sebagai tanda. Ya, sebagai tanda. Oke, Bapak Ibu, karena kita sekarang pengurapan kasih bulan depan tentang keuangan. Ya, saya undang hamba-hamba Tuhan yang terbaik, yang bergerak dalam bidang bisnis ya, supaya dia boleh mengajar tentang keuangan, bagaimana cara manage keuangan yang baik, bagaimana cara survive. Ya, kalau orang Indonesia itu dari bulan ke bulan ya. Kalau orang Amerika kan sudah ke bulan sana, bener. Tapi kalau orang Indonesia dari bulan ke bulan bisa survive. Nah, itu nanti bulan Maret ya. Kita akan lakukan. Oke. Saya mulai malam hari ini dengan firman Tuhan mengenai kasih ya. Kita baca dalam Mazmur 103 ayat 8 terlebih dahulu. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, karena ini sesuai dengan tema ya. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Ya, 103. Oke, haleluya. Dikatakan apa? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, kita tahu Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Coba buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ya, dengan cepat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Dikatakan dalam ayat itu adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling apa? Mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat selanjutnya yang ini terakhir. Sebab barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah. Nah, malam hari ini Tuhan Yesus dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan sedang mengetok pintu. Tuhan sedang apa? Wahyu 3 ayat 20. Coba dibuka. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang mengetok, dibuka enggak? Enggak, Pak, soalnya debt collector sinagih. Oh ya, beda lagi ya. Tapi kalau orang lain mengetok, misal saudara atau teman mau berkunjung ke rumah saudara, dibuka enggak? Halo? Buka enggak? Buka. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kata Tuhan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia,
dan dia bersama-sama dengan aku. Saya mau tanya, enak nggak diajak makan ambil Tuhan itu? Mana orangnya? Oh, di sana. Saya cari tadi di sini. Enak nggak diajak makan sama Tuhan itu, enak nggak? Oh, itu Tuhan. Wong kita diajak makan sama wali kota, bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Itu loh, enak gak karu-karuan, betul ya? Wes pasti bakal difoto-fotoi terus makanannya, tempatnya, wah selfie segala macem. Lah ini diajak makan sama Tuhan. Kira-kira kekurangan makan gak kita? Engkau gak akan kekurangan makan kalau engkau membuka pintu itu untuk Tuhan. Dan ini terjadi sesuai firman Tuhan dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan. Engkau gak akan kekurangan makanan kalau Tuhan masuk dalam pintu itu. Pertanyaannya pintu apa, Pak? Coba lihat tangan. Lihat tangan gini, angkat gini. Tangan gini, terus taruh gini. Ini loh, pintu ini loh. Pintu apa? Pintu hati. Tuhan sedang mengetok pintu hatimu. Shirley, ada yang nama Shirley nggak? Nggak ada ya loh? Ya nanti Shirley datang minggu depan katanya. Shirley datang minggu depan. Shirley, buka, aku Yesus mau masuk katanya. Oh ya Tuhan, ya, tak buka no pintu nih. Dibuka pintu dan tidak pernah akan ada kekurangan makanan karena ada Yesus di sana. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini ayo buka pintu itu. Buka pintu itu. Biarkan Yesus masuk dalam hatimu. Dan kalau Yesus masuk dalam hatimu, dia adalah Allah. Berarti Allah itu ada kasih. Berarti dalam hatimu ada apa? Kasih. Nah, kita tentu mengetahui ada 4 jenis kasih. Yang kalau dulu sekolah minggu kita diajari ya. Kasih apa anak-anak? Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih Allah yang tanpa syarat. Maksudnya gimana Pak kasih Allah tanpa syarat? Kasih Allah tanpa syarat itu ngomong gini Pak. Pak Heri, aku mengasihi engkau meskipun engkau sudah melukai hatiku. Itu kasih Allah. Ya, itu kasih tanpa syarat. Kalau kasih dengan syarat gimana Pak? Aku mengasihi engkau asalkan engkau memberi aku, traktir aku makan. Nah, itu misal. Itu syarat. Aku mengasihi engkau karena engkau baik. Halo. Aku mengasihi engkau karena engkau ganteng, karena engkau cantik. Nah, itu syarat. Itu enggak boleh. Enggak, kasih Allah enggak kayak gitu. Tapi kasih Allah adalah aku mengasihi engkau meskipun kau melukai aku. Aku mengasihi engkau anakku meskipun kau jatuh kemarin dalam dosa. Aku mengasihi engkau meskipun kau sempat meragukan aku. Itu kasih tanpa syarat. Ya. Lalu yang kedua kasih eros. Tahu kasih eros itu apa? Kasih romantis, erotik, erotik ya. Kasih ini biasa dipakai oleh suami istri. Harus suami istri. Karena kenapa? Kalau pernikahan tanpa eros gak akan menghasilkan keturunan. Mosok Pak? Iya. Buktinya ada di luar sana tanpa perasaan juga bisa. Ya itu lain cerita ya. Eros itu kasih romantis. Nah, apakah boleh pernikahan itu hanya memakai kasih eros saja? Istilahnya nafsu. Apakah boleh seperti itu? Enggak boleh, tetapi itu juga harus ada. Eros itu harus ada juga. Kita harus dasari adalah kasih agape, kasih Allah. Kasih Allah itu yang pertama, kedua eros dalam rumah tangga. Biar mesra. Ya toh? Kalau suatu saat kita sudah tua, nggak bisa berhubungan, itu seenggaknya masih ada kasih agape. Meskipun engkau sudah tua dan aku sudah tua, kita meskipun nggak bisa melakukan, tetapi aku tetap cinta. Nah ini kasih agape dalam rumah tangga ya. Yang ketiga kasih storge. Sama-sama katakan apa kasih? Oh bukan toge, storge ya. Lapar nih Bapak Ibu kayaknya lapar nih ya. Perlu nanti pulang langsung makan ya. Storge ini adalah kasih tentang kekeluargaan. Engkau mengasihi orang tua, anak, mengasihi sepupu, ipar, ya pokoknya kasih keluarga ya. Itu gunakan kasih storge. Yang keempat yang terakhir adalah kasih filia. Kasih filia ini kasih persahabatan. Kau sahabatku, kau saudaraku,
tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, ini kasih persaudaraan. Kasih persahabatan. Ya, itu. Lalu Bapak Ibu harus bedakan kasih yang dari Allah dengan kasih yang dari dunia ini berbeda. Ya, ucapkan dengan saya, kasih yang dari Allah dengan kasih yang di dunia ini berbeda. Kok bisa Pak? Kenapa? Kalau saudara tahu hari Valentine itu biasanya identik dengan logo apa? Saya mau tanya. Valentine, apa? Hati ya, bukan coklat Anda. Ya kita nanti akan bagi coklat juga ya, pas Valentine nanti kita akan bagi coklat. Hati di apa no? Hati, ini misal hati. Hatinya di apa kan? Di panah. Dipanah sama siapa? Tetangga. Wah, ini sama cupid ya, istilahnya cupid ya, betul ya? Kasih yang dari Allah dengan kasih yang di dunia ini berbeda. Kalau kasih dunia ini dia melukai, lihat tuh hatinya sampai tembus dengan panah itu. Lah ditusuk panah itu sakit gak kira-kira? Oh. Pernah sakit cinta? Ya karena cintanya dari dunia yang diberikan ya. Sakit, hati itu kalau tertusuk itu sakit. Ini filosofinya cinta dunia, cinta dari dunia. Hatiku sakit Pak, hancur hatiku. Wis tak belan-belani orang itu malah ninggalno aku. Ya, sakit Pak perasaanku Pak. Nggak tahu diri itu orang. Saya sudah cinta loh, tak kasih no apapun. Tapi kok ya iso-iso nih malah selingkuh. Ya, cinta dari dunia memang gini, menyakitkan. Tetapi cinta dari Tuhan, dia membalut hati yang luka. Ayo, jangan ngelamun. Dia membalut hati yang luka. Ya, cinta dari dunia menyakitkan. Yaitu anak saya sendiri Bapak Ibu, bukan anaknya orang lain ya. Makanya saya berani ngomong gitu. Karena saya didiknya mesti militer ya, kayak semi militer itu. Biar gede ini juga nggak rapuh. Ya, apalagi katanya Gen Z segala macam ini kalau dimarahi sedikit langsung mau bunuh diri lah segala macam ya. Jangan seperti itu. Harus ada hati yang gini, tough ya, harus punya gitu. Jadi supaya lebih baik lagi. Tapi cinta dari dunia itu membalut setiap luka-luka yang ada. Engkau yang tadinya hancur berkeping-keping, coba tunjukkan nanti gambarnya. Ya, engkau yang tadi hancur hatimu luka, disibet-sibet sama mantan pacarmu, disobek-sobek sama pasanganmu mungkin, tersayat hatiku Pak. Lari ke Tuhan. Dia yang bisa sanggup memulihkan hatimu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta apa? Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dia sanggup memulihkan hati kita yang terluka. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus ngomong sendiri dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat selanjutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau apa? Kamu saling, kalau engkau mengaku muridnya Tuhan, engkau harus saling mengasihi.
Kalau nggak saling mengasihi berarti nggak mencerminkan apa? Nggak mencerminkan murid Tuhan. Bahkan kita sudah banyak terdengar toh di agama-agama seberang. Oh, orang Kristen ya, terkenal dengan apa nih? Saudara bisa jawab sendiri toh, dengan kasihnya. Orang Kristen ya, wah luar biasa ya, terkenal dengan kasihnya. Ditampar pipi mana dulu? Kiri dulu atau kanan dulu? Ayo, pipi kiri dulu atau kanan dulu? Yang bilang kanan angkat tangan. Yang bilang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bilang kiri angkat tangan. Yang gak ngerti angkat tangan. Coba buka Matius 5 ayat 39. Pak, Yesus itu kok luar biasa ya. Ditampar pipi kanan dulu, langsung suruh kasih pipi kiri. Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus nih ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, pipi kanan Bapak Ibu ternyata, pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi mana? Kenapa pipi kanan? Yang ngerti harap diam ya. Nanti kalau kamu jawab tak suruh khotbah kamu nanti. Karena sudah ikut beberapa kali ibadah jadi ngelontok, pinter nih, sudah mau calon evangelis nih kayaknya. Ya. Pipi kanan. Berarti kalau ketampar pipi kanan, berarti dia yang nampar itu pakai tangan apa? Kanan atau kiri? Apa perlu praktek? Perlu? Kalau ditampar pipi kanan, berarti yang nampar ini pakai tangan apa? Kiri. Ya kecuali katanya Pak Niko, pak pok. Ah ini simple ya. Enggak. Tapi ini jangan gitu Pak konsepnya, nanti buyar ini khotbah ini. Sudah diatur ya. Jadi pipi kanan ini berarti pakai pipi tak. Nah ini ke pipi kanan kan saudara kena toh kalau saya pakai tangan kiri. Betul ya? Kenapa kok Tuhan ngomong kalau kamu ditampar pipi kananmu dulu, kok nggak langsung pipi kiri? Ya gak apa-apa Pak, kebetulan aja pasan yo Tuhan pengen ngomong pipi kanan. Kanan kiriku ada Tuhan. Oh salah ya. Kiri kananku ada Tuhan. Kenapa kok kanan dulu? Pipi kanan dulu. Tuhan ngomong. Ya ini memang gak secara eksplisit ya. Firman Tuhan itu kan tersurat dan tersirat. Kalau ditampar pipi kiri dulu, yang kuat ini tangan kiri dulu atau kanan dulu sih sebenarnya? Kanan. Umumnya ya. Orang-orang apalagi Asia yang kuat ini tangan kanan dulu. Kalau kecuali orang kidal ya. Kalau kidal wah kirinya luar biasa, tapi kan jarang toh. Bahkan Yesus sendiri pun ngomong, Yesus memegangku dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Tangan kanan ini wah tanda power Bapak Ibu. Ya, kalau kita ke perusahaan kantor besar, Pak, itu tangan kanan bos ya, Pak. Berarti artinya apa? Orang kepercayaan. Kalau tangan kanan berarti orang nomor 2 setelah bosnya, betul ya? Gak pernah ada di kantor itu ngomong, Pak, itu tangan kirinya itu, Pak. Itu tangan kanan, ini tangan kirinya ini, Pak. Gak pernah ada. Ya, saya jumpai selalu tangan kanan. Kenapa? Lambang kekuatan. Nah, kalau ditampar pipi kanan berarti menggunakan tangan kiri. Yesus artinya ngomong apa? Kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Artinya harus memberikan dengan tangan apa? Kanan. Karena kenapa kok harus diberikan pipi kiri? Pipi kiri. Karena Tuhan tahu penderitaan yang kamu alami, penganiayaan yang kamu alami ini belum seberapa kalau pakai tangan kiri. Halo. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, berarti pakai tangan kiri ini belum seberapa kekuatannya. Tapi Tuhan ngomong, kasih no pipi kirimu sisan, biar pakai tangan kanan. Pak. Lalu ada yang nambahi, Pak, betul itu. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Jangan engkau membalas menampar, tapi balaslah dengan memberikan bunga kepadanya. Tapi caranya harus engkau lempar bunga itu beserta dengan potnya, biar dia tahu rasa kapok. Ya. Kalau nggak kena, kasih ulang lagi dengan potnya, lempar pak. Nggak ya, Tuhan nggak ngajarkan demikian. Itu ajarannya dunia.
Ya, Tuhan ngomong ampunilah musuhmu 70 kali 7 kali. Artinya itu enggak terbatas. Pertanyaan, ada yang tanya sama saya, Bapak kan kerja sebagai advokat, saya advokat ya. Bapak juga hamba Tuhan, iya. Bagaimana mengimplementasikan antara kasih Tuhan di Alkitab dengan kasih yang ada di KUHP, Pak? Wah, ya seru nih. Bapak ngomong ngajari kasih toh. Sekarang dek pasal pidana misalnya, orang yang bertindak kekerasan, misal diseset pisau, misalnya mau ngerampok gitu ya, maksa dengan kekerasan, ancaman dengan kekerasan. Kita kena sayat tangan, darah tok ini. Tapi untungnya kita selamat. Ya, apakah kita cuma cukup berkata, aku mengampuni engkau? Terus yang berlaku, ya bagus, ya ampuni ya. Jangan dilaporkan ya. Tetapi dengan cerita yang berbeda, ketika disayat kita sembuh, aku mengampuni engkau, tapi proses tetap berjalan. Kenapa kok proses tetap berjalan? Kita berharap, kita berdoa, selama dia ditangkap, dia masuk bui, kita berharap semoga dia bertobat di dalam bui itu. Betul? Berhikmatannya mana? Tapi ada ya, itu kebesaran hati saudara. Bahkan ada salah satu WL yang terkenal, katanya mamanya sampai dibunuh di depannya dia sendiri, tetapi dia mengampuni, gak mau menjarakan. Itu luar biasa. Itu itu kasus yang berbeda. Dari 1000 itu cuma 1 kali. Ya kalau itu bertobat, orang itu benar-benar bertobat. Kalau dia melakukan kepada orang lain, bukankah kita malah tambah menjadi batu sandungan, jadi jerat malah. Terus tahu dia ini kayak gini ke kita, kok kita malah biarkin. Ya toh? Kalau menurut saya jawab, ya memang kita harus mengasihi, ngampuni. Tetapi proses tetap berjalan. Biarlah melalui kita dia bertobat di dalam sana, di penjara. Di penjara itu ada gedung-gedung ibadah, Bapak Ibu. Kayak di Lowokwaru ya. Saya masuk, loh, Bapak pernah masuk? Iya, saya masuk. Berapa tahun, Pak? Saya ini bukan dipidana, saya ini nginjili di sana. Saya ini khotbah di sana, maksudnya. Bukan masuk tahanan ya. Ya masuk tahanan saya, tapi enggak dipidana gitu ya, maksudnya gitu. Saya begitu masuk, wah. Itu kan narapidana dikeluarkan ya, ada yang gini. Badannya besar-besar, berkelompok gitu. Mandang kita pelayan Tuhan itu mandang dari atas bawah ini. Ya, kalau cewek gini. Ya, kalau cewek itu. Karena mereka kan enggak ada cewek di sana. Makanya kita pelayan Tuhan cewek-cewek, saya bilang, "Jok pakai rok." Apalagi di atas lutut. Ya, pakai celana. Oh iya, yang panjang. Tertutup semua. Karena bahaya. Mereka di sana, dalam sana kan, wah, bagaikan serigala buas gitu toh. Kita jalan dipandangi atas bawah. Dan di sana gereja, mereka yang tadinya pembunuh, perampok, penipu, itu bisa bertobat loh di sana. Pak, katanya tambah pinter, Pak. Iya, memang kayak tambah pinter Yohana. Tapi ada juga yang bertobat loh. Mereka nangis, kenal Tuhan, kasih Tuhan. Ketika kita nyanyi, mereka itu semangat nyanyi. Haleluya, nyanyi, benar. Karena mereka merasakan aku salah, aku tobat, dan kasih itu mula-mula berkobar di sana. Ya, itu jawaban saya. Kalau gini gimana, Pak? Kasih, tetap kasih. Yaitu keputusan Anda lah. Anda mau melanjutkan prosesnya atau enggak, ya itu putusan Anda. Tapi kalau saya lanjutkan. Tapi saya mengampuni, saya memaafkan. Lah, Pak, katanya kalau mengampuni itu juga harus melupakan, Pak. Saya kasih 2 option lagi, 2 pilihan lagi. Yang pertama, ada orang A minjem 5 miliar kepada saya tanpa jaminan, tanpa surat hutang segala macam. Karena saya percaya. Ini teman lama gitu ya. Dan dia berjanji akan mengembalikan 1 bulan kemudian. Saya kasih 5M. Nih. 1 bulan kemudian ditagih bulat terus sampai tahun-tahun, puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. 10 tahun misal. Terus dia datang lagi ke kita. Saya ngomong, wes, kamu gak usah bingung. Aku wes ngampuni kamu kok. Ya, aku wes ngampuni kamu. Kalau saya ini ya. Tapi kalau ada orang-orang kan lain ngomong gini, aku ngampuni kamu, aku ngelupa masalah itu kok. Berarti kalau lupa masalah itu, dia minjem lagi, dikasih lagi dong. Hah? Loh, katanya lupa, dilupakan masalah. Berarti dia kan nggak tahu merasakan itu loh. Loh, kalau lupa ya dikasih lagi.
Aku minjem lagi 4M. Oh ya, tak 4M. Itu orang bodoh. Saya ngomong itu orang bodoh. Gak bisa Bapak Ibu kita mengampuni sekaligus melupakan, itu gak bisa. Wes lah. Kita gak munafik ya. Karena kita ini punya ingatan yang bagus. Kecuali kita sudah ya umur 90-an ke atas, 80-90 ke atas. Ya pasti dipengaruhi faktor U. Loh iya toh, kamu pernah utang ya dulu ya? Malah tanya malah. Lupa. Ya itu memang karena faktor ingatan. Lah kita masih muda-muda semua toh di sini. Kita masih muda-muda semua di sini. Kalau ngomong melupakan ini, waduh yo angel Pak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan saya? Dia minjam 5M, nggak dibalik nih. Saya ngomong, sudah kamu tak ampuni. Lalu dia datang lagi minjem 4M. Sorry, aku nggak bisa minjemi kamu. Kenapa? Masih ingat toh? Aku punya 10 juta. Ini pakein nggak usah bawa balik no. Lebih elegan mana? Ya loh, Pak sungkan Pak, nggak dipinjemi 4M Pak. Tak pinjemi lagi lah, gak apa-apa. 5M kemarin dia nggak balik no ya, 4M ini siapa tahu dibalik no ya. Berarti Bapak Ibu banyak duitnya, amin. Itu ya. Ya tutup cukup sekian kalau gitu ya. Tapi enggak, harusnya kita mengampuni karena kita punya ingatan yang baik. Ya tetap ingatlah, tapi ngampuni. Contohnya gimana lagi sih Pak? Bapak Ibu, bangsa Belanda menjajah Indonesia berapa tahun lamanya? 350 tahun. Padahal menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon ngomong tidak sampai segitu lamanya. Yang benar yang mana ini? Nah, tapi terlepas daripada itu, ya. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Apakah bangsa Indonesia sudah mengampuni Belanda? Iya sudah. Buktinya apa? Kerjasama dengan Belanda baik. Ya, kerjasama dengan Belanda baik. Lalu warga Belanda bisa datang ke tempat ini, ke Indonesia, diterima dengan baik, nggak disiksa toh, nggak dibales toh. Berarti sudah ngampuni. Ya toh? Tetapi kenapa dalam pembelajaran dalam sejarah selalu diingatkan bangsa Belanda telah menjajah bangsa Indonesia. Mereka memperebutkan rempah-rempah segala macam. Kenapa kok ditulis itu? Kenapa kok diingatkan kepada anak-anak kita padahal kita ini sudah ngampuni? Supaya hal itu, jawabannya adalah supaya hal itu nggak terulang lagi di kemudian hari. Kita mengantisipasi, kita waspadai. Seekor keledai itu tidak akan jatuh kedua kali di dalam lubang yang sama, betul? Kalau jatuh lagi, ya sudah wis. Begitu pula juga kita mengampuni mereka, mengasihi, ya ngampuni. Tetapi ingat, kita jangan sampai jatuh kedua kalinya lagi, gitu loh. Itu berhikmat, itu minta hikmat Tuhan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita masuk, kita tahu bahwa kasih itu ada sekitar 15 toh. Kasih itu sabar, murah hati, ya toh. Coba dibuka 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kita belajar ya. Mungkin ada yang lupa. Kasih itu sabar ya. Ayo. Dan ini cocok bagi Bapak Ibu yang punya anak masih single. Atau bagi saudara-saudari yang hadir malam hari ini lagi mencari jodoh. Ini cocok diterapkan untuk mencari pasangan. Coba ya, kita baca. Kasih itu apa? Sabar. Sudah sabar hari ini? Saya kemarin makan sate Pak Sabar. Yang jualan tapi nggak sabar ya. Kudu muring toh ya. Sabar, benar-benar sabar. Kalau engkau cari pasangan, tesen, apakah orang ini sabar nggak? Iya Pak, si cewek ya ngomong. Saya selalu ngetes kuku ini. Sabar bukan main Pak. Oh ya, ya apa? Ngetes sih. Kita janjian jam 4, dia datang setengah 4. Saya make up sampai jam setengah 6 belum selesai. Dia masih nunggu di depan Pak. Sabar ya. Saya bilang cowokmu bodoh. Itu laki musim bodoh. Ya. Janjian jam 4, cowoknya sudah standby di depan di mobil setengah 4. Sampai setengah 6 belum turun-turun, katanya apa? Make up. Waduh. Itu berarti cowoknya yang bodoh itu. Ya. Sabar, kasih itu sabar. Ya. Pasangan dengan tingkah laku Bapak Ibu. Bapak Ibu ini unik-unik loh. Percaya?
Saudara itu unik-unik loh, setiap pribadi itu unik-unik loh sifatnya. Saya pun juga unik sifat saya. Ya, ada yang ngomong, istriku itu unik pak. Apa? Oh. Pagi, siang, sore itu sih gak apa-apa. Guyung-guyu seisa senyum ya, guyonan. Malam begitu ndek kasur, saya mau tidur, mau merem gini, moro-moro tanya, apa? Kamu sebenarnya sih sayang ambek aku apa enggak sih? Loh, ini loh pak, memicu pertengkaran pak. Kamu sebenarnya sih sayang ambek aku apa enggak sih? Suami ini bingung, loh tadi enggak apa-apa kok malam-malam kayak gini. Terus dijawab sama suaminya. Kamu jawab gimana? Tak tanya. Yo sayang lah, kamu itu kok ada-ada sih. Terus malam ini loh wayah tidur. Istrinya jawab, loh aku ini tanya baik-baik loh. Kamu kok jawabnya nyenggrong gitu. Aku ini enggak ngejak tengkar gitu. Suami ini, iya sayang. Loh kok kepeksa gitu sih kok? Waduh sih ngejak geger iki. Unik iki bojone unik memang unik. Saya mau sepakat, oh ya memang unik bojomu. Sama dengan samping bapak ibu, coba. Ya, unik memang ya. Kita harus sabar ya. Harus sabar. Itu harus sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Nah ini cocok juga untuk saudara yang punya anak cewek lagi deket dengan cowok, atau saudara yang cewek deket dengan cowok, murah hati nggak pasanganmu tuh? Calonmu itu murah hati nggak? Lah dek pulit soro sejak pacar split bill. Aduh sorry, aku nggak punya bensin, beli no ya. Waduh, saran saya evaluasi lah, coba cari lain lah. Saya takutnya pas pacaran seperti itu nanti nikah, saudara wanita sebagai tulang punggung, suami yang sebagai tukang masak. Ya nggak salah sih, tapi ya nggak tepat gitu ya. Coba dicek, apakah dia murah hati nggak? Saudara murah hati nggak saat ini? Saya mau ngomong dengan bangga, JPM sudah melakukan murah hati. Kenapa Pak? Kita kemarin bagi-bagi makanan. Boleh ditampilkan videonya? Coba lampunya. Kita kemarin jalankan program jembatan pemberi makan. Kita bagi kepada orang-orang yang kekurangan. Ini JPM, silakan pasang. Melok masak. Yang punya tenaga boleh ikut packing kayak tadi. Yang nggak punya waktu, nggak punya tenaga, punya uang, boleh nabur. Kita akan belanjakan. Ya. Kemarin kita sediakan 50 kotak. Tapi ternyata ada teman saya ngomong, aku mau ngasih 40 lagi. Berarti 90 kotak kita bagi. Dan itu pun masih sisa, ya, sehingga pelan-pelan Tuhan bisa juga diberkati. 90. Kita mau belajar nanti bulan Februari kalau Tuhan kehendaki 100. Kita mau 100, ya. Kita ini belajar. Oke. Kasih itu murah hati, jok pelit. Ambek pasangan aja pelit, apalagi ambek Tuhan. Jangan. Ayo mulai tumbuhkan kasih itu. Lanjut 1 Korintus tadi, buka ayo. 1 Korintus 13 ayat 4, ayo dibuka. Dikatakan kasih itu tidak cemburu. Nah, kasih itu apa? Tidak cemburu. Allah adalah kah? Tetapi kenapa kok dalam hukum Taurat yang pertama jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, kata Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang pencem. Kontradiksi. Yang benar gimana Pak? Katanya Allah adalah kasih, tapi kok Allah cemburu? Nah ini kasih itu ia tidak cemburu. Ini berlawanan. Gimana ini Pak? Temukan jawabannya hari Kamis doa malam jam 6:30 malam di tempat ini. Iklan. Ya. Karena doa malam rame loh, bener. Kemarin yang datang itu kalau nggak salah 34 orang. Bagi saya rame Bapak Ibu, karena gedungnya cuma segini. Bagi saya rame. Bapak Ibu ayo datang mau Kemis doa malam. Karena apa? Beda formatnya, beda, nggak seperti ini ya. Kemis itu kita nyanyi nyembah. Terus firmannya pun juga tentang pengetahuan seputar Alkitab. Kayak kemarin tentang bahasa roh. Ternyata saya ngomong gitu, wah ada yang ngomong gini bahkan, Pak firmannya kok mengena banget ya. Kenapa Bu? Saya itu kemarin berkunjung ke klien saya, mau nawari tabungan. Terus saya ditanya, kamu gerejanya di mana? Saya jawab, saya di JPM. Lalu dia langsung bilang gini, saya bermol. Iya, sesat itu. Dia ngomong itu, saya takut. Yang disesatkan siapa Bu? Saya atau
Jemaatnya. Ya gerejanya Pak. Oh bukan saya ya berarti ya. Bukan Pak. Kenapa kok disesatkan? Bahasa roh. Saya tanya, gereja mana sih Bu dia? Gereja ini Pak. Oh ya pantesan, itu gereja memang gak percaya bahasa roh. Sudah ada bagiannya, gereja itu kan ada saudara yang gak suka bahasa roh kan bisa di gereja kayak apa? GK. Ya itulah istilah, nemu lah pokoknya yang di Jalan Kawi itu loh. Banyak ya. Kan banyak. Lah dia nyesatkan kita, ya kita juga nyesatkan dia gak percaya dengan Roh Kudus ya bisa juga, tapi kita kan gak lakukan itu. Terus dia ngomong, iya Pak, saya dibilang sesat karena saya ikut di sana, karena ada bahasa rohnya segala macam. Ah sudahlah Bu, biarin. Ya ini Ibu sudah paham kau sekarang? Iya saya paham Pak. Oh berarti jadi berkat. Malah tante saya yang pelayan Tuhan juga di sini bilang, kok pas ya firman nih? Saya beberapa hari lalu ke persekutuan apa gitu loh di daerah Sukun. Terus pendetanya itu 2 jam itu ngomel-ngomel tentang bahasa roh. Katanya sesat lah segala macam itu sampai firmannya 2 jam. Sampai gembalanya minta maaf. Mohon maaf ya. Khotbahnya sampai 2 jam gini, mohon maaf sampai kemalaman. Dari jam 6 sampai jam 9 malam ibadahnya. Ya. Aduh, kenapa sih? Kalau nggak suka ya sudah toh. Kan banyak pilihan yang lain gitu loh. Ya. Nah, ini Kamis saya akan bahas tentang cemburu itu tadi. Katanya Allah adalah kasih, tapi Allah kok cemburu? Nah, itu Kamis ya, 6:30 malam. Dan tidak live di YouTube. Nah, sebenarnya gereja-gereja sudah mulai off kan Bapak Ibu. Saya disuruh mulai off kan juga, tapi saya masih kasih kesempatan. Jadi perkumpulan sudah dari Surabaya juga, om saya juga ngomong, sudah minggu nggak usah di live kan, supaya jemaat itu nggak manja gitu. Oke, ya nanti kita mau atur nih. Ya, ia tidak cemburu. Lalu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, kalau engkau punya calon pasangan, lalu dia ngomong gini, I punya papa I punya perusahaan. Kamu gak akan kekurangan. Wah, itu hati-hati tuh. Hati-hati. Apalagi ketemu calon mertuanya ngomong gini, Nik, kamu gak usah khawatir. Om dan tante ini sanggup nyekolahkan anak-anak karyawan kita itu dari SD sampai lulus SMA. Tak bayari kabeh. Kalau anaknya karyawan om ambek tante tak bayar, apalagi cucu om nanti. Tak sekolah no sampai setinggi-tinggi nih. Tahu setelah menikah si Noni ini curhat. Kurobi, duh soro kok. Apa bojo ya suami ini kan kerjaannya turun. Lah papa mama ya juga turun, papa mama mertua. Terus janji ini dulu mau nyekolah no anak-anak kita jadi nggak bingung toh, ada backingan seenggak kita nggak perlu bingung biaya sekolah anak-anak. Ternyata sekarang nggak dibayar kok. Suruh sekolah internasional dek Malang ini sudah sekolah nggak dibayar kok, bayar dewe kok. Lah kita mau sanggup anak sekadung betah dengan ngomong Inggris. Hey you apa ngomong Inggris toh? Lah mosok tak pindah no sekolah ke sekolah biasa ngomong bahasa Indonesia malah kadang ngomong Jawa-Jawa kabeh malah. Kita nggak sanggup. Ya otomatis mau nggak mau kita selesai di sana biayanya 1 bulan itu kalau nggak salah 4.700.000 kelas 3 SD 4.700.000. Saya selamat aku orang ngono selamat tes. Ya makanya kalau sudah memegahkan diri dan sombong, cobalah koreksi ulang lah. Kamu cari orang lain lah, tunggulah, tahan dulu lah. Karena kasih itu enggak seperti itu sebenarnya. Ya. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Wah, ini khususnya para laki-laki ini. Ya. Kalau saudara punya anak cewek, apalagi saya punya anak cewek, saya pasti protek nih. Kamu punya temen cowok, ngapain? Ya, ada yang protektif, ada cerita itu. Ada seorang pemuda, ya pacar lagi PTKT itu ya, deketi anak perempuan. Bapak yang ngomong, kamu kalau sampai dipegang-pegang, ya, dipegang kepala, bilang mangga. Ya, kamu ngomong mangga, papa keluar. Pasti papa nanti waspada. Kalau kamu sudah mulai dipegang-pegang daerah pundak, ya, pundak merambat-merambat, bilang semangka. Oke, Pak. Itu kode ya. Terus kalau sudah merempet sampai ke bawah, kamu bilang apa ya? Blembing katanya, blembing. Ingat lo ya.
Ingat ya, ingat pak. Bapaknya nunggu di dalam, anaknya pacaran di luar. Si cewek ini dengan cowok itu ditungguin. Kok ayam-ayam aja. Mangga. Oh, saya aman, kepala. Oh, saya dilus-lus paling ya. Mangga. Terus gak beberapa lama, rambutan. Rujak. Bingung Bapak. Lu, rujak ini apa iki? Ternyata wis gerayangi kabeh Bapak Ibu. Ah, itu Bapak yang ngamuk. Oh, wegeran ya. Rujak. Ternyata ada mangga, ada apa tadi? Semangka, ada ini blimbing rujak. Oh iya wis gerayangi. Nah, ini bahaya. Bapak keluar langsung lari langsung ya. Ah, enggak, itu cuma guyon itu fiksi itu ya. Enggak beneran. Ya itu, kalau Bapak Ibu punya anak, apalagi cewek, kasih tahu. Kalau pasanganmu PDKT-mu itu kayak gini, tinggal no. Ini enggak bener. Ya. Mungkin bapaknya dulu juga gitu ya, tapi sekarang bertobat karena punya anak toh, anak cewek toh. Wes, jangan mau ya. Kalau sampai dia enggak sopan sampai kamu, itu berarti dia enggak punya kasih. Dia cuma eros tok sampai kamu. Cuma punya kasih eros tok tujuannya. Hati-hati. Karena ini juga ada beberapa anak muda yang mau nikah di sini, minta diberkati. Anak muda yang mau diberkati di sini ya, kita kan bisa berkati nikah toh. Pada saat konseling, saya tanya, ya bukan jemaat sini, dia jemaat luar. Cuma saya tanya, lu kamu kok nggak minta diberkati di gerejamu? Iya Pak, malu saya, makanya saya minta di sini. Oh enak ya, kalau di sini nggak malu ya, kayak gitu. Ya nggak gitu juga Pak. Ya, mulai tak cecar ya. Terus saya tanya, kamu kenapa kok pengen diberkati nikah? Kok pengen nikah kenapa? Si cowok dengan tegas dan lugas jawab, saya ingin bertanggung jawab dengan pasangan saya. Loh, kenapa emang ya? Kecelakaan Pak. Kecelakaan di mana? Ini Pak. Apa? Saya nggak bisa ngomong Pak. Ini Pak, ini gini. Kenapa itu? Ini Pak, hamil Pak. Oh, berarti kamu mendapat mujizat percepatan ya? Saya ngomong gitu. Loh, maksudnya Pak? Iya, orang itu biasanya nikah dulu, kalau hamil 9 bulan baru lahir. Kalau kamu ini sudah bulan keberapa? Bulan ke-6 Pak. Oh berarti 3 bulan lagi lahirannya. Luar biasa, kamu dikasih Tuhan. Kamu mendapat mujizat percepatan ya. Nikah sekarang 3 bulan kemudian lahir. Itu kan percepatan toh? Tahun percepatan toh? Saya ngomong gini, alasanmu tadi apa? Nikah, minta diberkati. Saya mau tanggung jawab Pak. Saya sudah MBA. Apa MBA itu? Married by accident. Nikah karena kecelakaan itu ya. Tapi ini kan belum nikah. Kamu mau tanggung jawab? Iya, saya tunggu jawaban yang lain. Ada jawaban lain? Enggak, saya mau tanggung jawab Pak. Oke, tak kasih jalan ya. Kamu kalau mau tanggung jawab, tungguan bayi ini lahir, kamu siapkan dana persalinan, susu, pampers, terus biaya pendidikan, biaya ibunya selama menyusui, lalu biaya sekolahnya ya, kamu tuntaskan sampai anak ini setinggi mungkin. Udah itu aja tanggung jawabnya. Kamu nggak usah nikah. Langsung dia noleh. Pasangan cewek cowok ini, lihat loh. Ini kok kita mau nikah kok nggak boleh nikah? Kenapa? Bingung ya, pucet dia. Dia pucet. Lalu dia berharap kayak pengen dilanjut gitu ya. Terus saya tanya, udah? Fair kan sayang ngomong? Kalau kamu mau tanggung jawab, ya sudah, tunggu aja anak itu lahir, nggak usah nikah. Karena saya takutnya apa? Kalau kamu mau nikah hanya karena sekedar tanggung jawab, saya nggak tahu berapa lama tanggung jawabmu itu bisa bertahan. Ya toh? Berapa lama kamu bisa berkomitmen itu nggak mudah. Iya toh Bapak Ibu, salah saya. Apakah saya salah? Enggak. Firman Tuhan nggak ada pernah ngomong, kalau kamu sudah hamil duluan, kamu harus nikah. Nggak ada firman gitu. Sebelum dipersatukan, lebih baik jangan dipersatukan. Bisa tak Pak, kalau misalnya anaknya cuma dilahirkan oleh seorang ibu, ya bisa, keluar akte kok. Iya toh, lahir seorang anak dari seorang ibu. Iya, cuma gitu toh. Ibunya siapa namanya, udah gitu toh. Kalau lengkap kan lahir seorang anak dari ayah siapa, ibu siapa gitu toh. Gitu. Kalau ibu toh ya sudah, nggak terimaan, sudah, nggak masalah. Lalu dia nggak pernah kembali ke sesi kedua konseling. Ya saya ngomong, ya sudah nggak apa-apa.
Saya nikahkan orang itu juga beban Bapak Ibu. Ya. Iya kalau nikahnya dijaga benar-benar. Kalau nikahnya sampai awur-awuran, wah saya ini beban mental juga ya. Saya juga nggak dapat apa-apa. Sorry, dapat apa-apa ini maksudnya dijanjikan apa tak apa, nggak ada. Kita semua ke Tuhan tanggung jawabnya. Saya nggak mau, ya. Pasti ada pager lah, ya. Itu saya bilang nggak usah nikah. Akhirnya dia nggak pernah datang, ya sudah. Saya nggak tanya kabarnya gimana. Yang pasti sudah lahir anak itu. Lanjut. Ia tidak pemarah. Mana? Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kalau saudara-saudari yang masih PDKT, pasanganmu pemarah, titik-titik marah, ngambek, dan suka menyimpan kesalahanmu. Misal contohnya apa? Kamu nggak sadar ya? Tadi kamu habis ngapain aku? Kamu itu nyakiti aku tahu. Perasaanku ini sakit. Biasanya cowok atau cewek kayak gini nih. Jangan tertuduh ya. Saya nggak nyebut cowok cewek tadi. Saudara sendiri yang ngomong. Kamu nggak sadar kamu nyakiti perasaanku. Sakit. Tadi pagi aja kamu nggak ingat. Yang kemarin kamu ingat nggak? Kamu kemarin itu juga sudah seperti ini loh. Cuma beda. Aku diemin loh. Minggu lalu juga. Kamu minggu lalu ya lah, pasti gitu lah. Sudah kalau kayak gitu, saudara apa mau hidup dengan dia itu apa sampai 1000 tahun kayak gitu? 1000 tahun bakal diingat, bahkan kesalahanmu 1000 tahun juga pasti akan diingat, ya toh? Ya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang lanjut, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah ini loh, kalau saudara nemu pasangan, ajaan ke gereja. Ajaan. Ayo ke gereja. Oh berarti dia gak suka kebenaran. Tetapi kalau dia mau ke gereja, engkau duduk jejernya. Duduk di sampingnya. Lihat reaksinya. Kunci F coba, ayo. Ku sembah. Kan kalau orang nyanyi lagu ini pasti angkat tangan. Kau ku sembah. Gitu loh. Angkat tangan loh. Kalau tip orangnya seperti ini, layak. Saya katakan layak. Tetapi coba tes lagi. Bilang, sebentar aku ke toilet dulu. Ya, saudara ke toilet, masih nggak dia menyembah? Atau tambah lebih? Angkat tangan menyembah. Kalau seperti itu layak. Tetapi kalau tiba-tiba saudara ke toilet, ngintip titik, gini toleh-toleh, wes gini lah, gini. Ini sudah mulai nih. Ini topeng nih. Atau sama sekali. Yang bukan topeng tapi dia tegas gitu. Dijak ke gereja dari pujian awal sampai akhir gini terus. Ayo mari kita menyembah. Nggak kalau kayak gini, ini bukan satu server Bapak Ibu. Kenapa penting satu server? Kenapa kok penting satu server? Misal ini ya servernya ya. Ini server ya. Ini server. Satu server. Ketika yang cowok satu server, cewek satu server, si cowok ini mungkin ada errornya. Ya, namanya manusia kan meskipun jalan lurus masih kesandung toh. Masih ada errornya. Yang cewek masih bisa bilang kalau suatu saat sudah nikah, Tuhan, koko ini Tuhan. Ini mulai salah jalan. Coba Tuhan omong-ono Tuhan. Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Server ini kan connect nih. Diomongi, bejo. Ayo kembali ke jalanmu. Itu sudah ada laporan dari istrimu. Ayo kamu jalan ke jalan yang benar. Bisa tobat ini. Cowok ini bisa tobat. Dia kembali. Karena apa? Satu server. Lah kalau kita nggak server yang sama, misal ini Tuhan yang A, Tuhan Yesus misal ya. Misal nih Tuhan kok benar enggak, misal ini. Terus satunya Tuhan yang lain, agama lain. Ya. Yang cewek ke sini servernya, yang cowok ke sana. Ceweknya ngadul ke sana, mintas set. Atau kesini, Tuhan tolong ngomongno Tuhan itu Tuhan ini bejo, suruh ngomongi bejo. Kalau bejo itu sudah mulai salah jalan. Nggak mungkin bisa. Atau saudara mintas ke server sana, berarti saudara sudah kembali. Tolong ngomong-ngomong, ditanya kartu keanggotaanmu mana? Kamu kan di sana, nggak bisa. Inilah pentingnya satu server Bapak Ibu, nyari yang satu sama lain keyakinan, sama, yakinnya sama. Pak,
Istri saya selalu nggak yakin, Pak. Kalau saya penuh yakin, saya yakin saya ini ganteng, Pak. Tapi istri saya nggak yakin saya ganteng. Ya itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Oke. Ia menutupi segala sesuatu. Kesalahanmu pasti ditutupi. Nggak mungkin diceritakan ke orang lain. Ke orang tua pun nggak. Kamu salah loh. Iya, aku salah. Aku minta maaf ya. Ya wis tak maaf no. Dan nggak mungkin diceritakan no. Kalau orang nggak punya kasih pasti diceritakan no. Oh dia habis salah loh. Tapi tak maaf no, tak omongi kok. Pokoknya sampai sekali mana kon kok ngono tak tinggal habis aku. Nah, itu lapor ke orang tuanya. Oh orang tuanya tambah benci. Kamu mantu nggak tahu dia, ya pasti kayak gitu. Tambah nggak karu-karuan. Tetapi kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hidup matiku ada bersama dengan kau. Mau makan di restoran, oke. Mau makan di kaki lima, oke. Mau makan emperan, ayo. Saya ini loh, mau saudara ajak restoran bintang 5, steak segala macem, aku iso, gak ngisi-ngisi nih beneran. Saudara mau ngajak makan di kaki 5 pun ngemper, aku juga bisa. Malah saya lebih sering ngemper malahan sama anak-anak saya. Ya, kita ini, sudahlah. Dalam keadaan apapun, tetap bersamamu. Wah, sarang hiu gitu ya. Dan dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu nggak pernah habis. Amin. Kalau nubuat bisa habis, bahasa roh habis, pengetahuan lenyap, tapi kasih itu nggak pernah habis. Yang terakhir saya tutup Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan minta supaya Bapak Ibu itu kembali kepada kasih mula-mulanya, cinta kepada Tuhan. Amin. Apa sih Pak kasih mula-mula itu? Bayangno kalau saudara pertama kali ketemu pasangan saudara. Saudara ngapeli, pasti kan wah ngebet banget ya, cinta, kasih apa-apa segala macam. Oh sabar meskipun disakiti, sabar. Itu loh yang dimaksud kasih mula-mula. Lah kalau dalam gereja gimana Pak? Engkau ketika berdoa, dulu berdoa, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Wis netes. Menyenangkanmu, netes. Ini kasih mula-mulamu yang dulu loh. Saat engkau mengalami pertobatan itu loh, ingat loh. Ingat? Itu namanya kasih mula-mula. Tandanya kalau engkau sudah kehilangan kasih mula-mula itu apa? Gampang. Yang pertama, ibadah itu terasa biasa saja. Duh ibadah yo bosen yo. Yo gini-gini aja yo. Ibadah kok gini-gini aja. Nah itu mulai tanda-tanda kehilangan kasih mula-mulamu. Dan tanda-tanda ini sangat bahaya Bapak Ibu. Ini adalah silent killer. Wah, silent killer. Ini adalah pembunuh yang diam-diam. Karena gak ngentorai kayak orang sehat loh. Kamu sehat loh. Iya, tapi orang ngomong, oh itu kanker Pak dalamnya. Loh tapi di luar kok sehat? Iya Pak dalamnya kanker. Wah, ini silent killer nih. Sama seperti itu. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, ini adalah silent killernya orang Kristen. Ibadah biasa-biasa, gak ada efek iblis. Kalau saudara mulai mengalami kayak gitu, datang ke saya. Beneran ini. Saya akan motivasi saudara, saya akan memberikan saudara booster iman. Ya, dan beneran ini, beneran. Kalau saudara mulai ngerasa gitu, datang ke saya. Ketika doa menjadi formalitas, doa makan, doa tidur, sudah. Saya heran ya, kenapa kok doa, kalau mau makan itu harus doa? Supaya nggak keselak katanya, betul ya? Lah, kalau makan doa, kalau minum kok nggak doa? Kalau bepergian jauh doa, kalau pergi deket belanja beras di samping atau di seberang kok nggak doa, kenapa? Ya toh? Ketika doa menjadi formalitas itu sudah mulai tanda-tanda saudara kehilangan kasih mula-mula. Mudah tersinggung, mudah menghakimi. Oh, sing WL gak enak. Oh, sing khotbah gak enak. Musiknya gak enak. Mulai kayak gitu. Itu kenapa? Kehilangan kasih mula-mula. Sudah mulai cari alasan untuk supaya nggak beribadah, supaya nggak dekat pada Tuhan. Padahal doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat ya. Kenapa kok pada hari ini? Kok nggak berikanlah kami besok makanan yang secukupnya atau lusa makanan yang secukupnya? Kenapa kok hari ini?
Jawabannya adalah karena Tuhan pengen ketemu kita setiap hari. Bukan cuma seminggu sekali tok. Bukan cuma hari Minggu tok. Tapi Tuhan pengen ketemu kita tiap hari. Makanya ada doa malam, ya ayo dateng loh. Kita ibadah ya gak tiap hari loh. Cuma Kamis, Minggu. Itu pun nanti Sabtu ada seminar tentang apologet. Ya datenglah. Ya toh? Itu tanda-tanda kehilangan kasih mula-mula. Lalu bagaimana Pak cara mengembalikan kasih mula-mula? Terakhir, cuma ada 3 cara. Dalam Wahyu 2 ayat 5. Ini cara kita mengembalikan kasih mula-mula kita supaya berkobar-kobar lagi. Ya, Wahyu 2 ayat 5, ayat yang terakhir. Dikatakan demikian. Sebab itu yang pertama apa? Ingat. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingatnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Coba dibuka lagi. Ingat, kita diminta untuk mengingat. Ingat apa Pak? Ingat toh saat pertama kali Tuhan menjamah hidup kita. Engkau nangis meler-meler antara air mata dengan air ingus jadi satu dalam mulut. Nah, asin gak itu rasanya? Ya, ingat toh saat itu. Ingat toh ketika engkau bertobat dulu, terima Tuhan. Ingat toh ketika engkau ditolong Tuhan. Ingat toh. Disuruh mengingat kita. Lalu yang kedua, bertobatlah. Kita diminta bertobat bukan hanya dari dosa, tetapi kita juga diminta bertobat dari hati yang dingin dan suam-suam kuku. Kata firman Tuhan dalam Wahyu 3:16, kalau engkau dingin, hendaklah dingin. Kalau panas, hendaklah panas. Jangan suam-suam kuku, karena akan aku muntahkan kau. Jangan suam-suam kuku. Ya, ayo kita terus panas sampai Tuhan. Berkobar, berkobar. Kalau orang GPDI ngomongin, api, 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 api Kristus sudah menyala. Harus berkobar. Apinya itu harus berkobar. Terus kobar. Ya, bertobatlah. Dan yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau. Apa yang harus kita lakukan Pak? Berdoa mulai dengan hati lagi. Dalam hati. Saudara kalau nyanyi dengan hati, dengan nyanyi asal nyanyi itu beda loh. Ya, ketika ada kayak Indonesian Idol, ada audisi gitu ya. Ada 2 finalis untuk menentukan siapa pemenang dari juara pertama. Dua-duanya ini bagus, suaranya bagus. Suaranya bagus, wah memukau semuanya. Cuma perbedaannya yang kedua ini dia nyanyi sambil nangis. Berarti dia nyanyi dengan apa? Pakai apa? Hati, perasaan. Suaranya bagus semua. Tetapi yang kedua ini nyanyi sambil nangis. Dan akhirnya yang kedua ini yang menang. Karena dia nyanyi plus dengan perasaan. Begitu pula dengan Bapak Ibu. Nyanyi nyembah Tuhan. Kau cuma nyanyi asal nyanyi gitu. Dengan kau nyanyi dari hati. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Dengan hati. Ini baru. Gitu. Tapi kalau engkau nyanyi bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku, wah beda. Tetapi kalau dengan hati, wah takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan ya. Lakukan dengan hati, doa dengan hati, nyanyi dengan hati, nyembah pun dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Ayo, Kamis besok praktek ya, kita nyembah dengan hati. Mulai praktek, coba saya lihat Kamis besok. Ya, kita mulai nyembah dengan hati, biarlah kasih mula-mula kita kembali lagi malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya tutup firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Ya, bulan depan kita akan pengurapan tentang keuangan.
Hari ini kita akan menjelang pengurapan tentang kasih. Saya tahu mungkin beberapa dari saudara engkau sudah merasakan pahitnya kasih dunia ini. Engkau sudah merasakan kasih dunia ini mengecewakan, menyakitkan. Atau mungkin bahkan engkau sendiri yang memakai kasih dunia itu kepada sahabatmu. Kasih yang penuh dengan pura-pura, kasih yang penuh dengan tipu muslihat, tiding alih-alih. Malam hari ini, mintalah kasih yang benar-benar kasih daripada Tuhan. Amin. Mintalah kasih yang sejati. Haleluya.